Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16, dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan, utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Yang artinya budi baik orang hanya dapat dibalas dengan kebaikan pula. Don't forget, jangan lupakan. Sifat lupa adalah sifat yang wajar dimiliki setiap orang. Bahkan kita cenderung untuk lupa. Satu kesalahan kecil akan sangat jelas diingat bahkan dibawa sampai mati. Tiada kata maaf. Akan tetapi, 1000 kebaikan bisa dilupakan dalam sesaat atau bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Tidak akan ada perubahan jika kita tidak membuat keputusan. Apakah kita siap untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan berjalan untuk melakukan yang baik? Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kurancangkan atas kamu. Firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan." Tak ada seorang pun yang bisa membuat pilihan bagi hidup kita. Kualitas hidup seperti apakah yang ingin kita miliki? Apakah kita ingin hidup seperti Yesus Kristus? Atau hidup seperti sama dengan dunia ini? Terkontaminasi. Lebih cepat terkontaminasi dengan yang buruk daripada yang baik. Dan kebaikan dapat dikatakan sudah menjadi barang yang langka. Jangan berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak bisa merubah dunia untuk berbuat baik, tetapi dunia bisa merubah yang baik menjadi yang buruk. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah berubah, tetapi tetaplah menghasilkan buah yang bagus, yang manis dan yang harum. Apakah saat kita kehilangan pekerjaan? Jangan berubah, karena Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Apakah saat kita kehilangan orang yang kita kasihi? Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Apakah saat kita kehilangan pikiran? Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kita juga dituntut untuk tidak berubah manakala menghadapi persoalan hidup. Terpuruk akan tetapi tetaplah melakukan pekerjaan Tuhan. Tetaplah menyembah Dia. Berbuat baik bukanlah merupakan suatu keterpaksaan, akan tetapi merupakan keharusan. Begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak kekal. Akan tetapi firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu tetap berbuat baik dan meniru jejak Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristus bersifat tetap, konsisten, sumber kelengkapan keselamatan kita. Berbuat kebaikan walaupun tidak menghasilkan keuntungan sesaat, tetapi selamanya akan memberikan kebahagiaan bagi dirimu sendiri. Usaha yang tidak pernah rugi adalah usaha kebaikan. Berbuatlah seturut kebutuhan, bukan kenyamanan. Melakukan yang baik tidak harus mengenal waktu, tempat, dan siapa yang akan menerima kebaikan itu. Akan tetapi, lakukanlah dengan setulus hati dan dengan sukacita. Allah sendiri tidak mengingat-ingat kesalahan yang telah berulang-ulang kita lakukan. Bahkan Dia rela melupakan dan menghapuskan semua kesalahan itu
melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus, kita tetap berharga baginya. Praktek kasih itulah yang utama kita lakukan dalam kehidupan kita. Praktek iman itulah yang utama kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk melakukan yang baik dan bagikanlah kepada yang lain. Mari mengingat siapa yang telah Allah panggil untuk menjadi seseorang yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan memberkati keuanganmu, jangan naikkan standar hidupmu, tetapi naikkanlah standar memberimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.